Berkatilah waktu selanjutnya, berilah pengertian kepada kami tentang apa yang terjadi antara filsafat dan iman orang Kristen. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Semenjak Tuhan memberikan firman-Nya ke dalam dunia, setan juga mulai memberikan idenya untuk merusak manusia. Begitu Tuhan berkata, jangan makan buah terlarang itu, setan langsung makan. Silakan makan. Tuhan bilang, engkau makan akan mati. Setan mengatakan, engkau makan mata akan menjadi lebih terang. Di dalam dunia ada firman Tuhan, juga ada tipuan dari iblis. Tapi manusia kalau sudah ditipu iblis, sadar tidak? Tidak. Manusia sudah sadar setelah 40 tahun, 50 tahun. Dulu saya salah, waktu sudah lewat. Hidupnya sudah diperalat oleh setan. Dan ini terus terjadi sampai hari ini. Saya percaya di dalam dunia ada orang paling pintar dengan hati paling baik menjadi berkat dan kontribusi yang besar untuk kebudayaan manusia. Tetapi juga ada pikiran yang pintar, hati yang jahat. Atau pikiran yang kurang bagus tapi hatinya baik. Tetap semua itu menjadi kontra antara firman Tuhan sama kebudayaan manusia. In compare with the word of God and the culture of the world, Lord says one sentence, my thought is higher than your thought. My way is higher than your way. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Ini kalimat tidak pernah muncul di dunia. Ini muncul di dalam buku Yesaya. Tuhan berkata, hei manusia, pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Itu sebab orang Kristen yang mengerti ayat ini membandingkan apa bedanya komunisme dengan iman Kristen. Kalau engkau mengenal sama saja, komunisme boleh, demokratis juga boleh. Engkau tidak pernah mengerti kitab suci. The word of God is higher than human thought. The way of God is higher than human way. Berarti firman Tuhan lebih tinggi daripada kultur. Bagaimana manusia pintarnya kultur akan merusak manusia. Dan di dalam iman Kristen juga kita bertemu dengan filsafat-filsafat yang paling pintar dari dunia. Dan itu sangat membahayakan. Saudara-saudara, 3 orang paling penting di Greka, Socrates, Plato, Aristotle, termasuk Greek classical philosophy, which is so traditional and so good, tetapi tidak mempunyai kesejajaran dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, daripada zaman Aristotle yang telah menggabungkan pikiran daripada guru besar dia, yaitu Socrates sampai Plato, sampai pada zaman Aristotle. Dia mengumpulkan dan dia mendapatkan 3 hal sejajar. Pertama, the wisdom yang terbaik pasti menghasilkan etika yang terbaik. That supreme wisdom should produce the supreme ethics. Dan kebijakan yang tertinggi menghasilkan etika yang tertinggi, akhirnya mencapai bahagia yang tertinggi. Wah, ini ada 3 hal yang dijadikan satu. Tiga filsuf setuju 3 kalimat ini. Socrates, yes. Plato, yes. Aristotle, yes. Sehingga pikiran mereka tidak pernah punah selama 2500 tahun ini. Socrates hidup sedikit lambat dari Konghucu. Pikiran Socrates dan pikiran etika Konghucu bisa dibandingkan. Ini satu perbandingan yang luar biasa. A very serious and magnificent comparison between the ethical teaching of the Socrates together with the ethical teaching of Konghucu. Saudara-saudara, tetapi iman Kristen
tempatnya di mana. Percaya kabar Tuhan, apa bentur dengan pikiran manusia ini. Di sini banyak orang intelektual di dunia ini selalu berbanding dan selalu mau mengetahui kenapa saya harus menjadi orang Kristen. Jikalau ajaran Kristen sangat berbeda dengan ajaran yang dari dunia, maka mungkin dunia merusak orang Kristen atau orang Kristen melawan dunia. Ini menjadi ketegangan yang tidak habis-habis di dalam sepanjang sejarah. Saudara-saudara, saya tidak tahu engkau pernah memikirkan tidak, why I become a Christian, why I hold on the Christian faith, why I insist my faith is right. Sebagai orang Kristen, engkau pernah memikirkankah kenapa saya harus jadi orang Kristen? Apakah iman Kristen lebih baik ataukah saya harus memegang iman Kristen melawan semua pikiran dunia ini? Banyak anak muda umur 17 mulai pikir hal-hal sedemikian, sehingga mereka mulai kacau, balau, mulai bingung, mulai mikir apakah perlu saya mempertahankan iman Kristen. Jadi banyak orang setelah masuk universitas, setelah belajar filsafat, setelah mengerti pikiran dunia, goncanglah iman mereka, atau mereka meragukan iman Kristen, atau mereka melarikan diri daripada percaya tradisional yang diturunkan dari gereja, diturunkan dari papa mamanya, diturunkan daripada orang tua yang Kristen. Saudara-saudara, di dalam kegoncangan semacam itu, saya minta kamu berhenti, pikir, belajar, dan kembali membandingkan dengan baik-baik apa yang kau imani di dalam Alkitab sama akal yang kamu belajari di dalam sekolah. Saudara-saudara, kita semua mengetahui selama 1000 tahun terakhir ini begitu banyak pikiran yang menyerang Kristen. Begitu banyak teori yang melawan iman Kristen. Begitu banyak intelektual yang bermusuhan dengan Kristen, sehingga mengakibatkan anak-anak kita yang dilahirkan di dalam zaman intelektual ini, mereka sulit pegang teori, sulit pegang iman kepercayaan yang sudah mereka terima sejak kecil. Lalu apa yang terjadi? Yaitu terjadi bentur antara modern science, modern theory, modern culture, and the traditional Christian faith. Iman Kristen yang sudah ber-2000 tahun itu apakah tetap tahan berdiri melawan serangan daripada kebudayaan, dari filsafat, dan semua ideologi-ideologi yang membenci kekristenan. Makin lama makin banyak orang intelektual berdiri menyeberangi kekristenan, melawan kekristenan, meragukan kekristenan, dan menolak iman orang Kristen. Itu sebab anak muda tidak gampang berdiri tegar untuk memelihara iman Kristen. Apalagi mereka tidak rasa kalau mereka dipanggil untuk membela iman Kristen, mereka dipanggil untuk berjuang secara apologis, mereka dipanggil untuk mempertahankan iman kekristenan. Apa kewajiban? Apa harus? Maka banyak orang Kristen tinggal. Tanya majelis-majelis. Tanya tua-tua, anakmu di mana? Apa anakmu juga reform? Anakmu juga Kristen? Anakmu juga memelihara iman kepercayaan? Hati-hati. Saudara-saudara, saya dibesarkan di dalam iman Kristen. Tetapi umur 13 mulai menyeleweng, mulai menerima komunisme, menerima ateisme, menerima evolusi, menerima eksistensial. Saya pada waktu masih muda, saya mempelajari filsafat lebih banyak daripada sebaya saya. Saya lebih mengerti bagaimana melawan iman Kristen menjadi orang intelektual duniawi. Tetapi saudara, sampai 17 saya sudah tidak bisa tahan karena konflik di tengah-tengah Kristen sama kebudayaan. Iman Kristen sama evolusi. Iman di dalam gereja sama
bencinya gereja di masyarakat menjadi satu konflik yang bikin saya tidak bisa tenang, tidak bisa hidup. Akhirnya pada waktu saya minta Tuhan, jikalau engkau ada, beri kekuatan kepada saya untuk bisa membedakan semua ini, lalu pelihara saya menjadi orang Kristen yang sejati. Sesuai itu saya akan menyerahkan diri menjadi hamba-Mu selama-lamanya. Akhirnya umur 17 saya bertobat, saya kembali kepada Tuhan dengan air mata yang memenuhi seluruh pakaian di depan. Saya berjanji menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Waktu itu orang tidak ngerti. Orang intelektual tinggi seperti Stephen Tong, mengapa akhirnya menyerah dan menjadi pendeta dan menjadi hamba Tuhan. Seumur hidup mempertahankan iman Kristen. Saya berkata kepada Tuhan, selain saya sendiri menjadi Kristen, saya akan berjuang, saya akan mempelopori iman, dan saya akan menjaga iman Kristen dan melawan semua yang memusuhi kekristenan. Beri kekuatan, beri strategi, dan beri kemampuan, beri pendirian yang kuat, dan beri kepada saya bobot pikiran. Saudara-saudara, selama 66 tahun setengah, saya berdiri berseberang dengan pelawan-pelawan Kristen, orang yang anti iman, yang melawan gereja, bertarung dan berperangan dengan mereka. 3-4 tahun yang lalu, saya mengadakan kebaktian-kebaktian di Amerika Barat. Saya mengunjungi UBC di British Columbia atau di Vancouver, dan juga Simon Fraser. Lalu saya berkhotbah di universitas yang penting di California, termasuk CIT yang tadi disebut, termasuk USC, University of South California, termasuk Berkeley University, termasuk UC di Davis dan tempat-tempat yang lain. Memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan anak muda yang paling top pikirannya untuk mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, sejak Renaissance, sejak medieval philosophy yang melawan Kristen makin banyak. Udah Kristen selama 1000 lebih tahun berada di dalam posisi pasif, dihantam, dipukul, diserang, diragukan, sehingga entah kita harus bagaimana. Banyak orang Kristen goncang, banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana membalas, bagaimana mempertahankan, bagaimana membela. Akhirnya Kristen lenyap-lenyap dan banyak gereja mulai kosong. Tapi saya mempunyai pikiran, tidak, bagaimanapun bikin gereja yang kosong boleh kembalikan lebih banyak orang menjadi gereja yang penuh. Dan akibatnya Tuhan dengar doa saya. Pada waktu gereja mulai kosong-kosong, saya dirikan GRI. Sekarang menjadi gereja salah satu yang paling penuh dan paling banyak orang yang beriman dan melayani di dalam dunia kekristenan. Seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau orang-orang pintar berani mengkritik Kristen, berarti mereka kira mereka lebih hebat, mereka lebih pintar. Lalu orang Kristen bagaimana menjawab mereka? Ya tidak bisa jawab, karena engkau profesor, engkau intelektual, engkau cendekiawan. Kita sama anggota Kristen biasa. We have no way to debate, no way to defend. Kita tidak bisa memelihara, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa berdebat dengan orang-orang pintar. Apakah itu sikap kekristenan sebenarnya? I say no. Tidak boleh begitu. Kita harus bersiap dan berani melawan agama yang dilawan, ditolak, dan diserang oleh musuh-musuh kita. Saudara-saudara sekalian, kalau gereja dikritik, saya mau tanya, yang kritik gereja dikritik oleh siapa lagi? Tidak ada. Jadi gereja selalu menjadi tanda, menjadi objek serangan dunia. Tapi gereja susah membalas. Kita di dalam sekolah teologi kita belajar apa itu apologetika.
Apologetika yaitu membela keutuhan iman. Apologetika berarti kita berdebat untuk kebenaran. Nah, di situ terjadi peperangan rohani. Saudara tahu tidak, iman kita perlu peperangan. Apologet kita sedang berperang dengan yang melawan kita. Tetapi terlalu banyak orang Kristen tidak peduli. Kalah ya tidak apa-apa, menang ya boleh, kalah ya boleh. Tapi ada orang seperti Stephen Tong yang mengatakan, no, we should not be defeated. Kita tidak bisa ditaklukkan. Kita tidak boleh dikalahkan. Kita harus membela dan kita harus bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam 66 tahun setengah, saya melayani tidak berhenti-berhenti. Saya bekerja tidak habis-habis. Tidak peduli untung rugi. Tidak peduli sakit sehat. Tidak peduli hidup mati. Tidak peduli saya akan bagaimana dirugikan. Pokoknya iman Kristen harus memimpin dunia. Harus membawa dunia kembali kepada Tuhan. Di dalam musik, gereja harus memimpin masyarakat. Di dalam seni, gereja harus memimpin dunia. Di dalam filsafat, gereja harus memimpin pikiran dunia. Ini semua saya kerjakan. Untuk kerjaan ini tidak gampang. Untuk memenangkan filsafat, kita harus mempunyai apologetika, mempunyai profesor yang paling pintar, sehingga iman Kristen boleh memimpin dunia. Saudara-saudara, di dalam 1000 tahun terakhir kita melihat Kristen diserang, serang. Tetapi yang serang Kristen, yang kritik Kristen, bolehkah dapat kritikan yang lain? Kalau yang menghakimi Kristen sendiri tidak dihakimi, dunia ini tidak seimbang. Bagaimana? Banyak orang tidak pernah pikir ini, tapi akhirnya waktu saya ketemu seorang, ini orang merubah sejarah dunia. Siapakah dia? Immanuel Kant. Karena zaman Immanuel Kant juga ada René Descartes, ada Spinoza, ada lagi orang yang namanya Leibniz. Masing-masing ada di Perancis, ada di Belanda, dan ada di Jerman. Ini semua negara Kristen. Belanda negara Kristen, Perancis negara Kristen, Jerman negara Kristen. Tapi setelah ada orang-orang ini timbul, mereka berani meragukan kekristenan. Sehingga daerah Kristen, iman digoncangkan. Setelah iman digoncangkan oleh rasionalisme, maka René Descartes menjadi bapak pemikir modern, bapak filsafat modern. Spinoza menjadi bapak ilmu modern, dan juga orang seperti Leibniz, bapak instrumen ilmu yang modern. Leibniz membuat kalkulator pertama. Spinoza membuat filsafat meragukan Kristen pertama, dan juga René Descartes meragukan semua yang diturunkan sebagai iman kepercayaan yang dipegang oleh orang Kristen. Pada waktu Kristen diserang, tak habis-habis. Saya mau tanya, siapa yang boleh meragukan? Yang meragukan Kristen. Filsafat meragukan Kristen. Tak ada orang meragukan filsafat. Ini tak adil kan? Tapi orang Kristen tak tahu. Cuma tahunya dipukul, ya diam aja. Diserang, ya diam aja. Dengan toleransi, dengan tidak balas, Kristen terus dihancurkan. Di dalam 300 tahun, gereja menjadi kosong. Banyak orang Kristen tidak lagi percaya. Dan gereja terus suram. Sampai kapan? Sampai gereja Reform Injili kita mulai berdiri tegar. Kita mulai beriman kuat. Kita mulai menyerang kembali. Tetapi di luar kita, saya melihat Immanuel Kant menjadi salah satu solusi yang baru untuk menentang mereka yang melawan Kristen. Kenapa? Waktu Kant tulis buku pertama, dia berusaha melawan David Hume. David Hume seorang yang paling melawan Kristen, tapi tidak ada orang melawan dia. Pada waktu Immanuel Kant menulis The Critique of Pure Reason, dia melawan René Descartes, dia melawan
orang-orang seperti David Hume melawan orang-orang yang menjadi musuh gereja. Nah, di sini seolah-olah ada sedikit pemutaran dari tren filsuf di dalam culture. Nah, kalimat-kalimat sekarang ini tidak gampang diterima oleh engkau karena engkau tidak latar belakang dan filsafat dan engkau tidak banyak mengetahui serangan dari pihak melawan Tuhan kepada Kristen itu apa. Nah, saya mempunyai tugas membereskan hal-hal yang sulit seperti ini. Seperti sekarang kita teruskan, saudara. Immanuel kan mengatakan rasio, benarkah rasio bisa membuktikan Allah? Dia tulis The Critic of Pure Reason. Di dalam Immanuel kan rasio itu 3 bagian. Satu bagian rasio murni. Bagian kedua rasio pratika. Bagian ketiga rasio pengkritikan atau rasio penghakiman. Maka 3 buku ditulis pakai lebih 25 tahun. Ini orang terlalu pintar. Orang itu pikiran terlalu tajam. Dia sanggup menulis 1000 halaman. Dan setiap kalimat tidak main-main. Tidak ada umpama. Tidak ada mitos. Tidak ada kiasan. Setiap kalimat teori. Orang pintar seperti itu hampir kita tidak lihat di dalam sejarah. Immanuel kan menulis buku itu. Dan di dalam buku yang pertama ini, dia mengatakan membuktikan Allah ada. Itu omong kosong. Membuktikan Allah ada. Itu tidak mungkin. Membuktikan Allah ada. Itu adalah satu teori yang sama sekali tidak menjadi legal. Atau tidak menjadi kemungkinan. Maka di dalam buku itu akhirnya dia mendongkel habis semua bukti yang berdebat tentang Tuhan Allah ada. Setelah buku itu ditulis, lalu orang pikir Immanuel kan adalah ateis. Immanuel kan tidak percaya Tuhan. Immanuel kan menghancurkan iman Kristen. Tetapi saudara-saudara, orang yang memberikan kritik terhadap kritik ini adalah kritik yang terlalu dangkal. Karena kritik dari kan terlalu dalam. Yang dangkal melawan yang dalam itu lucu. Yang tidak ngerti berani memberikan penghakiman itu tidak benar. Karena kan mengatakan tidak ada orang bisa dengan teori apa membuktikan Allah ada. Dan mereka kira kalau begini berarti kan tidak percaya Allah kan. Karena dia menyerang dan dia menolak, dia menyangkal ada kemungkinan manusia membuktikan Allah ada. Sama sekali salah. Kritikan terhadap kritik daripada Kant itu semua salah. Karena pada waktu Kant mengatakan tidak ada orang bisa membuktikan Allah ada dengan teori, dia tidak berarti Allah tidak ada. Dia hanya berarti teori membuktikan Allah tidak ada. Itu tidak sah. Teori itu tidak sanggup. Teori itu tidak bermutu cukup untuk melawan Tuhan Allah. Jadi orang kira kan ateis. Salah. Menilai bahwa kan itu menolak iman Kristen. Salah. Semua penilaian itu salah. Tapi yang menilai sendiri tidak pernah rasa dia salah. Dia rasa dia paling pintar. Maka kan tulis buku kedua. Di dalam buku kedua kan mengatakan mulai dengan 2 kalimat. Ada 2 hal yang bikin saya makin lama makin takut. Ada 2 hal yang saya tidak bisa tolak, tapi bikin saya makin lama makin kagum. Di dalam preface, di dalam buku itu pendahuluan buku kedua dia tulis. Pertama, langit yang penuh bintang itu bagi saya menakutkan. Kedua, hati nurani yang berbicara di dalam dada saya itu menakutkan. The 2 things just make me more astonished and I'm trembling. First, the starry heavens above my head. Second, the speaking conscience within my breast. Di atas kepala saya adalah bintang-bintang beribu-ribu
itu mau apa? Siapa taruh di situ? Bicara percaya. Dia tidak menyelidiki lalu melawan Tuhan. Dia kagum dulu. Kenapa ada bintang yang di atas? Kedua, di dalam hati saya ada hati nurani yang bertegur, yang bersuara kepada saya, berbuatlah baik. Ini siapa yang taruh? Nah dari sini kan melawan cosmological argument, kan melawan teleological argument, dan kan mendirikan moral argument. Tidak usah bicara Allah ada tidak. Bicara kenapa ada bintang di langit. Bicara kenapa ada suara hati menegur kita. Ini dari siapa? Dia mengatakan inilah dari Tuhan Allah. Jadi kan selain menolak bagaimana membuktikan Allah ada, kan sendiri pakai bukti yang baru untuk menyatakan ada Allah. Jadi kan bukan ateis. Jangan sembarangan kritik, jangan sembarangan menilai, jangan sembarangan memfoniskan. Tapi harus mengetahui dia mempunyai suara tersembunyi dalam hatinya dan sekarang bongkar berkata kita percaya Allah bukan karena membukti dari kosmologi, bukan membukti daripada teologi, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada segala sesuatu yang kita lihat dari teori-teori kosmologi, dari teori-teori teologi, karena ada suara di dalam hati yang bersahut menyahut dengan bintang yang ada di langit. You should do good. Engkau harus berbuat baik. Engkau tidak boleh berjahat. Engkau tidak boleh merugikan orang lain. Kan tanya, ini suara kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Jadi kan membuktikan ada Allah. Bukan pakai rahasia ciptaan, bukan pakai teori-teori dasar fisika, bukan pakai segala yang diamati daripada observasi terhadap alam semesta. Tapi karena suara dalam hati, berbuatlah baik engkau. Engkau harus berbuat baik. Perintah itu dari mana? Categorical imperative. The highest order, the highest command that must be from God, because God asks you, God press you, God urge you to do good. Allah mendesak orang berbuat baik. Saudara-saudara, tetapi setelah kami bicara hal ini, dia belum bisa mengkaitkan satu hal, yaitu ada satu orang yang berbuat baik lebih dari siapapun sebelumnya, lebih baik dari siapapun di seluruh dunia, namanya Yesus. Dan saya sekarang akan kaitkan apa yang dikatakan mengenai moral dan apa yang dinyatakan Yesus tentang kebajikan, dan apakah nilainya, kenapa kan tidak percaya Tuhan Yesus. Kan orang pintar, tapi bagi saya dia tetap gagal menggabungkan dua hal. Yesus Tuhan, Yesus berbuat baik, apa hubungan dua hal ini? Saudara-saudara, saya mengatakan hal ini bukan bicara sama orang biasa saja. Saya bicara kepada orang paling pintar di dunia yang sekarang duduk di gereja Reform Injili ini. Do you know, if you are the most intellectual, you are the highest intellectual people, but you should know the connection between the deity of Christ and the morality of Christ. Kalau engkau tidak bisa gabungkan, engkau sayang sekali, engkau kasihan sekali, engkau gagal seperti kan. Kan orang paling pintar bagi saya, dia terpintar, tapi dia juga sangat tidak pintar dalam menggabungkan dua hal ini. Manusia harus berbuat baik. Saya tanya, manusia harus berbuat baik sama manusia tidak berbuat baik, kenapa hubungannya? Why we should do good, but we cannot do good? Kenapa kita tahu rokok tidak baik terus merokok? Kenapa kita tahu judi tidak baik terus berjudi? Kenapa kita sadar melacur tidak boleh terlalu cepat, terlalu sering melacur? Coba jawab. Orang etika tidak bisa jawab. Orang moral tidak bisa jawab. Orang filsafat tidak jawab.
Banyak orang paginya jadi dosen, profesor, ngajar di universitas, pakai dasi, pakai jas, kelihatan begitu hebat, begitu sopan. Malamnya pergi cari perempuan yang kotor. Dan itu akan membuat dia sakit AIDS, bikin dia sakit alat kelaminnya hancur. Dia tidak betul, pokoknya enak yang diterima dulu. Ini melawan intelektual. Ini melawan pengertian umum. Ini melawan common sense. Melawan the sense of morality. Tapi manusia sudah tahu tidak baik, tapi tidak bisa menjalankan. Kenapa? Tanya, kenapa tahu narkoba tidak baik? Masih hisap heroin. Masih main ganja. Mengapa engkau tahu pelacur tidak baik? Engkau tinggalkan istrimu, pergi cari perempuan yang lain. Jawab. Jangan kira apa yang ditanyakan oleh si Bentong pertanyaan biasa. Ini semua pertanyaan besok engkau harus hadap kepada Tuhan dan harus menjawab dia. Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Karena Adam tidak tahu dia di mana. Seperti banyak orang sudah ditipu tapi tidak pernah tahu. Karena mereka kira mereka tidak mungkin ditipu. Justru mereka sudah ditipu tapi tidak ada kesadaran. Saya tanya lagi, kenapa engkau tahu itu tidak baik? Engkau lakukan terus. Kenapa tidak baik? Engkau tetap tidak bisa lepas. Karena pengetahuan di otak sama daya melakukan kebajikan di dalam hati. Di tengah-tengah ada jalan namanya bayang-bayang maut. The shadow of valley of death is in between your understanding what is good and your ability to do good. Kita tahu tidak baik, tapi kita tidak bisa menjauhkan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah mengetahui itu tidak baik dan mampu menjalankan yang baik, mampu menolak tidak baik, itu dua hal. Ini kecelakaan manusia. Men are fallen, men fails in combine these two. Kita tidak bisa menggabungkan pengetahuan ini baik sama saya mampu menjalankan baik. Mengetahui baik itu rasio. Bisa menjalankan baik itu hidup yang fakta. Fakta kita selalu terlalu rendah dari pengetahuan kita. Hidup realita kita selalu melawan pengertian yang kita miliki. Itu semua manusia terus menerus ditipu oleh setan dan terus menipu diri. Sampai kapankah engkau hidup seperti ini? Ini pun menjadi salah satu kelemahan paling besar dari Kant. Saya bukan karena belajar filsafat Kant, saya tunduk kepada dia. Karena saya mengajar filsafat, saya terima semua filsafat. No! Semua filsafat di belakangnya ada motivasi yang tidak beres. Di mana filosofer yang sendirinya tidak bisa menang atas kelemahan itu. Kalau sendiri tidak menang, lalu menjadi dosen besar, mengajar orang lain supaya semua mengetahui filsafat, apa gunanya? Kalau saya mengerti kebenaran seperti apa yang dipelajari dari para guru, tetapi apa yang saya ingin lakukan saya tidak mampu, lalu saya lihat kembali kepada guru pun tidak bisa melakukan itu. Lalu saya mau tanya, bukankah ini permainan manusia untuk merusak manusia itu sendiri? 10 tahun kemudian, orang-orang tidak usah bikin homework. Pergi sekolah pulang, mau bikin makalah, pakai AI. Tek, nanti keluar sendiri. Engkau serahkan guru. Tidak ada yang salah. Semua itu kebenaran. Terus sekali lagi saya berkata, AI tidak ada perasaan. AI tidak ada tanggung jawab. AI tidak ada komitmen. AI tidak ada EQ. AI tidak ada hati nurani. Besok 10 tahun kemudian anak-anak lu gampang lulus universitas. Besok anak-anakmu gampang dapat gelar. Tapi hidupnya tetap rusak seperti setan. Itu AI. Kalau kita mempunyai murid-murid, mempunyai anak-anak sudah pintar sekolah, pintar otaknya, pintar intelektualnya, tetapi hati nuraninya rusak.
perasaannya tidak ada. Komitmen sama peran tanggung jawab nol. Manusia menjadi setan yang lebih pintar. Education can only teach people to be more intelligent devil. Pendidikan akan bikin manusia lebih pintar menjadi setan jahat yang lebih pintar dari dulu. Pergi ke desa, pergi ke kampung paling kecil. Seperti apa yang saya pergi. Dulu sanggup. Saya pergi ke tempat-tempat paling kecil, Manilau. Pergi ke tempat-tempat yang paling tidak ada pendidikan. Manusia di situ masih polos sekali. Mereka tidak pintar otak, tapi mereka berbuat lebih baik dari orang di kota. Orang di kota seperti Jakarta, berzina, narkoba, melacur, berjudi, menipu, lalu pakai pakaian bagus untuk menjadi orang kelihatan kebudayaan tinggi. Tapi hidupnya sangat rusak, hati nuraninya sangat gelap, dan dia menipu diri menjadi setan yang berpakaian malaikat. Menjadi orang jahat yang berketampilan yang bagus. Inilah dunia modern, makin lama makin seperti ini. Sekarang saya kembali mengkritikkan, kan kritik rasionalisme, kan kritik semua filsafat. Tapi sekarang saya kritikkan sebagai pendeta. Kan tahu tidak yang bisa melakukan kebajikan yang utuh, yang realis, yang sempurna praktis, berbuat segala sesuatu di dalam kesucian, kebajikan, keadilan, cinta kasih, hanya satu orang, Yesus Kristus. Why? Kenapa banyak orang pintar tapi tidak bisa menjalankan kebajikan? Kenapa Yesus, seorang yang diturunkan dari surga, menjalankan kebajikan 100%? Only Jesus practically realized the total goodness 100% of God. Kalau kan bicara mengenai saya harus berbuat baik karena ada perintah tertinggi di hati saya, tapi saya tidak bisa jalankan. Saya balik tanya, kenapa Yesus bisa jalankan kebajikan? Kenapa Yesus bisa jalankan kesucian? Kenapa Yesus bisa jalankan keadilan? Jawabannya, karena Yesus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Bukan manusia bergumul mati-matian belajar untuk menjadi baik. When you try to learn to be good, when you try to struggle to overcome your sin, you are anthropocentric and you never achieve. Engkau kalau mau belajar baik, belajar setengah mati, mulai tidak dansa, tidak najis, tidak melacur, tidak berzina, tidak lagi narkoba. Engkau berbuat baik karena belajar sampai mati tidak jadi. Tapi saya kasih tahu, Yesus bukan karena belajar menjadi baik akhirnya baik. Yesus baik karena dia memang baik. Dan dia ada baik karena dia anak Allah yang turun dari surga ke dunia. He come down to the earth. He come down incarnated. He come down to be man because he is original God. Kalau tidak bisa menggabungkan sifat ilahi Tuhan yang menjadi dasar sifat moral Yesus Kristus, engkau belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Itu sebab iman Tuhan kan bagaimana hebat. Saya salut, saya kagum kepada dia, tapi saya tetap kritik dia. Dia tidak pernah mengerti rahasia yang paling penting. The foundation of the ethic and the morality of Christ is the deity and incarnation fact. Fakta Yesus inkarnasi, fakta Yesus dari surga menjadi manusia, fakta Yesus turun dengan sifat ilahi yang bersalut dengan sifat manusia hidup di dunia ini. Ini harus menjadi pikiran yang penting di dalam filsafat. Sayang sekali, Immanuel kan tidak tahu. Dan kalimat dari Yesus Kristus yang berkata, siapa di antara kamu
yang bisa tunjukkan dosaku. Kalimat ini menjadi tantangan, kalimat ini menjadi seru-seruan terbesar di mana manusia mengenal Tuhan melalui Kristus. Puji Tuhan. Yesus berlainan dengan semua filsafat. Yesus berlainan dengan semua agama. Yesus berlainan dengan semua kebudayaan. Karena dia bukan timbul dari agama, timbul dari budaya, timbul dari pendidikan. Karena dia adalah Allah, jelma menjadi manusia. Saudara-saudara, siapakah di antara kamu bisa tunjukkan dosaku? Berarti tak pernah ada orang bisa memberikan petunjukan Yesus ada dosa apa. Saya tidak lagi bicara tentang kan, tapi bicara kemungkinan moral Yesus Kristus ini. Kenapa ditunjang oleh sifat ilahinya yang tidak diingat dan tidak diketahuikan sehingga kan akhirnya tetap gagal. Jangan kira kalau belajar pintar sukses. Jangan kira kalau filsafat sudah tinggi engkau sukses. Karena kita semua tetap berada di dalam dosa kecuali Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami, pimpin kami untuk lebih mengerti rahasia iman yang bikin kami tidak takluk kepada semua ajaran dunia yang kelihatan pintar tapi akhirnya mengandung penipuan. Dengar doa kami, berkati kami dan kuatkanlah iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.